wabarakatuh. Welcome to our podcast Oase. Obrolan asik seputar sekolah. Nah, di episode perdana ini nih, saya mau memperkenalkan narasumber kita dengan pantun yang sudah saya siapkan. Bulan puasa, bulan ibadah, walau di masa pandemik virus corona. Narasumber kali ini orangnya gagah. Siapa lagi kalau bukan kepala sekolah kita yang mempesona. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun puasa ya, tetap sehat. Puasanya lancar Iya, dong. Alhamdulillah. Iya. Nah Pak, jadi saya sebelum memulai obrolan kita nih, Iya. saya mau menjelaskan sedikit kepada teman-teman bahwa apa sih program podcast Oase ini. Iya. Nah jadi teman-teman, program podcast Oase ini adalah program baru dari SMA Negeri 1 Muara Jawa. Program ini adalah sebuah wadah informasi digital mengenai sekolah kita yang tercinta. Jadi di tiap minggunya akan ada tayangan-tayangan yang baru dan menarik pasti tentunya. Jadi tiap minggu tuh akan ada obrolan-obrolan dengan topik-topik yang asik, menarik, dan pasti saja sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Nah jadi gimana Pak, udah siap? Alhamdulillah siap sama. Siap ya Pak ya. Iya. Nah jadi topik kita kali ini itu adalah menuju sekolah sehati. Nah sebelumnya tuh sehati itu adalah akronim dari Semarajaku Sehat, Bersih, Aman, Hebat, dan Berprestasi. Tadi kan disebutkan nih Pak, Semarajaku Sehat. Berarti sekolah kita ini ingin menjadi sekolah yang sehat. Ya, Nah menurut Bapak nih, apa sih sekolah yang sehat itu? Ya, menurut saya bahwa SMA Negeri 1 Muara Jawa di samping sebagai sekolah Diwiata juga kita sama-sama kita bergerak untuk menjadi sekolah sehat. Jadi sekolah yang memiliki lingkungan atau kondisi lingkungan belajar yang sehat, yang ramah, dan peduli terhadap lingkungan. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Dalam seperti itu ya. Jadi itu. Untuk secara jasmani tentunya lingkungan kita yaitu bersih, indah, kemudian tertata rapi. Jadi semuanya memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Secara rohani bahwa siswa-siswi di SMA Negeri 1 Muara Jawa memiliki kemampuan yang cukup baik, baik itu secara mentalnya maupun akhlaknya juga cukup baik. Jadi seperti itu. Ya. Kalau tujuannya nih Pak, untuk tujuannya sendiri sekolah sehat tuh apa sih tujuannya? Nah, tujuan untuk sekolah sehat yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesehatan untuk di lingkungan SMA Negeri 1 Muara Jawa. Kemudian yang kedua untuk pembiasaan pola hidup sehat, terutama pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Jawa maupun pendidik dan tenaga kependidikannya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, dan sehingga dalam kegiatan proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Jadi seperti itu. Ya. Dari tujuan dan yang ada tadi itu Pak, manfaat yang bisa dirasakan oleh warga sekolah apa? Untuk jadi sekolah sehat ya. Iya, manfaatnya. Nah, tentunya bahwa dengan adanya sekolah sehat, yang pertama kualitas kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa terserap dengan baik, sehingga siswa-siswi memiliki kompetensi yang cukup baik dan tentunya karakter juga. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu membuat siswa nyaman belajar di lingkungan sekolah. Sehingga dengan demikian siswa akan kerasan tinggal di lingkungan sekolah kita. Jadi seperti itu. Kemudian tentunya yang terakhir adalah membuat siswanya sehat-sehat semua, karena lingkungannya sehat tadi seperti itu. Gitu ya. Seperti tujuannya ya. Jadi manfaatnya juga. Kalau program-programnya nih Pak yang sedang berjalan nih, program sekolah sehat yang ada di sekolah kita yang sudah berjalan mungkin apa, atau mungkin ada yang perlu masih peningkatan gitu, butuh peningkatan. Untuk program yang sudah jalan, bahwa di SMA Negeri 1 Muara Jawa di samping nanti saya canangkan untuk menjadi sekolah sehat,
saat ini sudah mencapai sebagai sekolah diwiyata tingkat provinsi, dan kedepannya mau insya Allah ini sudah kita akan bersama-sama mengikuti kategori sebagai sekolah diwiyata tingkat nasional. Dan untuk sekolah sehat, tentunya bahwa harapan kita semua tahun ini juga saya canangkan, terutama pada tenaga pendidik dan kependidikan. Kemarin sudah dibentuk panitianya, mudah-mudahan bisa terlaksana untuk menjadi sekolah sehat di tahun 2022 ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kegiatannya, nah tentunya sudah dibentuk kepanitiaan, di mana di dalam kepanitiaan itu ada pokja-pokjanya gitu ya, atau kelompok kerjanya, sehingga nanti di situ juga melibatkan semua warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru sendiri selaku pemandu gitu ya. Kemudian pelaksana utamanya adalah aksen utama adalah siswa-siswi, nah itu yang paling utama. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kedepannya bahwa anak-anak saya di SMA Negeri 1 Muara Jawa ini memiliki karakter sebagai karakter adiwiyata maupun karakter sekolah sehat, jadi semuanya ada. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Tadi kan Bapak bilang nih, kalau siswa-siswi itu adalah suatu unsur yang utama ya. Iya. Nah, jadi gimana nih Bapak lihat nih siswa-siswi di sekolah kita atau seluruh warga di sekolah kita nih, tingkah lakunya, pola hidupnya, dari pembiasaan hidup sehatnya itu gimana dari pandangan Bapak nih sebagai kepala sekolah? Jadi seperti ini ya, untuk memang kita tidak bisa merubah karakter ya, atau kebiasaan itu seketika itu juga. Nah, demikian pula bahwa siswa-siswi kita itu setiap tahun bersih berganti kan gitu ya. Dari yang kemarin misalkan kelas 12 saat ini sudah keluar, sudah purnawiyata, kemudian masuk lagi siswa yang baru. Nah, siswa yang baru ini tentunya belum tentu bahwa dari sekolah asalnya memiliki sikap, tingkah laku maupun karakter yang kita kendaki gitu ya. Walaupun memang yang artinya ya yang jelas pasti ada yang baik, ada juga yang mungkin belum baik. Nah, itu perlu kita pembenahan secara bersama-sama, sehingga seperti istilahnya keluar masuk gitu ya. Yang baru masuk tentunya harus kita bina, kita didik gitu ya, kita arahkan bahwa seperti inilah yang masuk dengan sekolah diwiyata dan sekolah sehat. Nah, sehingga hal itu tentunya nantinya selama 3 tahun bersama-sama berada di SMA Negeri 1 Muara Jawa, siswa-siswi itu akan tumbuh karakter gitu ya. Nah, karakter itu nanti akan menjadi kebiasaan dan nantinya akan dibawa tidak hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakat. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya nih Pak, dari yang tadi tuh pasti ada targetnya kan Pak, target tujuan sekolah sehat nih. Kalau dari Bapak sendiri, target yang Bapak targetkan itu berapa lama lagi kira-kira sekolah kita tuh bisa seutuhnya menjadi sekolah sehat? Iya, kalau berdasarkan tentunya kalau seperti sekolah sehat maupun sekolah diwiyata itu ada kategorinya dan ada yang menilai kan gitu ya. Nah, tentunya saya ini kebetulan SMA Negeri 1 Muara Jawa untuk sekolah sehat belum masuk kategori di tingkat kabupaten. Nah, mudah-mudahan tahun ini nanti kalau memang ada penilaian dari dinas kesehatan atau dinas terkait, mudah-mudahan SMA Negeri 1 Muara Jawa itu sudah dikategorikan sebagai sekolah sehat tingkat kabupaten dulu, jadi tidak bisa langsung provinsi maupun nasional. Nah, sehingga nanti untuk selanjutnya, nah tentunya kalau sudah mencapai kabupaten nanti ke jenjang berikutnya. Dan ini tentunya tidak bisa kita lakukan seketika itu juga, tentunya melalui kerjasama baik itu siswa-siswi, tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa dan stakeholder. Nah, stakeholder itu adalah lingkungan di sekitar sekolah kita, baik itu masyarakat di lingkungan SMA Negeri 1 Muara Jawa, orang tua, kemudian pemerintah setempat dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Jadi tentunya saling keterkaitan atau artinya bisa berkolaborasi membantu kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi nih
setelah kita ngobrol sama kepala sekolah kita nih ya, kita jadi tahu nih kalau ternyata sekolah kita ini sedang ikut program sekolah sehat ya, sedang menjalankan program sekolah sehat. Makanya teman-teman, jadi kita tuh harus apa ya Pak ya? Harus membentuk karakter. Iya, ya benar itu. sekali. Memiliki kepedulian, terutama ini. Kadang-kadang saya masih mendapatkan anak-anak saya ini belum memiliki kesadaran, iya, benar. terutama untuk lingkungan kita ini, ya, masih ada yang buang sampah sembarangan, yang buang sampah yang masih sembarangan. Nah kemudian misalkan ada apa itu sampah, walaupun itu bukan sampah kita, ya harus diambil. Itu kemarin ada poster-poster yang saya buat tentang go green, bahwa di situ kalau melihat sampah ya, itu walaupun bukan sampah kita, itu bisa kita ambil dan kita tempatkan di tempat sampah yang ada. Itu kegiatan go green, dan itu tentunya ada keterkaitan antara sekolah diwiatan dan sekolah sehat. Seperti itu. Ya. Nah tadi itu ya kata Bapak, makanya untuk karakter ya harus dipisahkan dari diri sendiri ya. Nah jadi sebagai penutup nih, Bapak mungkin pesan-pesan, tapi udah banyak sih pesan-pesan dari Bapak, didengarin makanya. Ya, tentunya bahwa kesan dan pesan saya anak-anak sekalian, bahwa kita, sekolah kita adalah milik kita bersama-sama. Maka saya mengharapkan bahwa anak-anak saya atau siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Jawa untuk bisa memiliki untuk SMA Negeri 1 Muara Jawa. Nah, dengan demikian maka kalau kita merasa bahwa ini adalah rumah kita kedua gitu ya, ada rumah di keluarga dan di sekolah kita anggap sebagai rumah kita kedua. Nah tentunya kalau kita memiliki rasa memiliki tentunya kita akan menjaga, merawat dan memelihara apa yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa, baik itu berupa tanaman maupun fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Muara Jawa. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian kesannya untuk anak-anak kami yang sudah menerapkan apa itu peduli dan berbudaya terhadap lingkungan, termasuk kesehatan tadi, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tetap dipertahankan. Dan kalau perlu perlu ada duta-duta ya, atau artinya ada beberapa siswa yang nantinya menjadi contoh gitu ya, atau tauladan ya, di samping Bapak Ibu guru juga. Nah sehingga nanti akhirnya dengan adanya duta atau contoh atau artinya sebagai panutan gitu ya, nah nanti akhirnya akan ditiru oleh yang lainnya gitu ya. Jadi terutama anak-anak kami yang sebagai pengurus OSIS gitu ya. Nah tentunya saya mengharapkan yang paling di depan, nah, sehingga nanti akan ditiru oleh yang lainnya. Nah termasuk ini nanti kelas 12 sudah keluar, tentunya nanti ada siswa baru lagi kelas 10. Nah ini perlu kita bina secara bersama-sama gitu ya, terutama adalah keteladanan bagi kakak-kakak kelasnya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Pak atas pesan-pesannya. Jadi teman-teman nih, sekian dulu ya obrolan kita hari ini. Terima kasih Bapak atas obrolannya. Mohon maaf apabila ada salah ya Pak. Sama-sama ya. Terima kasih juga sudah hadir di podcast kita hari ini. Juga saya melalui kegiatan ini mudah-mudahan menjadi sarana untuk bisa baik itu informasi maupun artinya pembelajaran bagi kita bersama-sama. Jadi itu ya. Jadi yang terakhir, SMA Negeri 1 Muara Jawa, maju bersama, hebat semua. Hebat semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan kita hari ini. Sebagai penutup, saya ada quotes dari Evan Chandra. Beliau mengatakan bahwa kesehatan itu bukan pilihan, tetapi suatu keharusan untuk diperjuangkan. Untuk itu, ayo warga sekolah Semara Jakub, perjuangkan kesehatan dirimu, perjuangkan kesehatan pendidikanmu, perjuangkan kesehatan ekonomimu, dan perjuangkan kesehatan sekolahmu. Teleponan sambil duduk di papan yang dibicarakan es gula batu. Mohon maaf atas segala hilaf ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.